kakinya diawur itu ya. Tidak simetris, pemasangannya asal-asalan atau awur-awuran. Kita buang ya, kita buang karena ini tidak kompatibel. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali lagi. Nah, hari ini Minggu ya. Hari ini sangat cerah sekali ya. Alhamdulillah. Luar biasa sekali. Kita masih diberikan kesehatan, diberikan rezeki. Semoga kita semua dalam kondisi yang baik, yang prima. Seperti Anda juga, semoga dalam kondisi sehat, lancar rezeki, dan sukses selalu dalam setiap usahanya. Oke, hari ini kita ada di depan bibit ini ya. Kita ada berhadapan dengan bibit durian. Ini kebetulan ada durian bawor ya. Nah, ini durian bawor. Ini udah lama di planter bag, cuma ada yang kurang pas di sini ternyata. Nah, mungkin teman-teman sudah bisa melihat ya. Dulu ini menjadi sangat viral ya, dengan istilah kaki bawor atau kakinya diawur itu ya. Durian cani ya, cani dari Thailand masuk ke Indonesia sekitar tahun 80, kemudian sama beliau-beliau dikembangkan lagi menjadi durian Kromo Banyumas, dikenal juga sebagai durian lokal unggulan Banyumas. Nah, ini ternyata istilah bawor itu karena ada di indukan cani itu kakinya diawur atau dijadikan satu. Jadi ada mungkin lebih dari 7 kalau nggak salah, kakinya dijadiin satu, itu dijadikan indukan bawor ya. Namanya istilah bawah diawur atau kakinya diawur itu dijadikan satu. Bahasa Cilacap atau Banyumas itu awor itu dijadikan satu, dikumpul ke ya. Jadi itu jadilah istilah seperti pewayangan ya, diambil juga karena mungkin dulu juga udah ada Bung Karno, ada Petruk gitu kan ya. Nah, mungkin seperti itu kalau dugaan saya sih, seperti itu. Nah, ini menarik karena dulu sebenarnya kaki 3 itu digunakan bukan pada bibit ya. Kita harus paham bahwa sebenarnya kaki 3 itu bukan untuk bibit. Mungkin kita sering melihat tripod ya, kaki 3, kemudian mungkin ada kursi juga kaki 3 atau 4, motor juga ada roda 3 itu ya. Jadi untuk balancing sebenarnya, untuk keseimbangan, menyeimbangkan. Kalau kaki 2 mungkin nggak balance, kaki 3 mungkin lebih balance. Ini tidak bisa diterapkan di bibit durian. Kenapa? Karena medianya yang sempit, kemudian nutrisinya yang terbatas, kemudian jarak yang menjadi tidak ideal. Jadi tidak lagi sesuai dengan kebutuhan atau fungsi dari kaki itu sendiri. Jadi kaki ganda harusnya digunakan di lahan, bukan di media tanam atau di pot atau di polybag atau di planter bag. Bisa, tapi dengan jarak yang cukup ideal, minimal 50 cm. Kaki akan berguna cukup efektif ketika kaki-kaki itu berjarak minimal 50 cm. Tentunya hal ini berkaitan dengan sirkulasi udara pada kaki ganda. Ketika diterapkan di planter bag atau polybag itu sangat tidak mungkin karena akan memakan tempat dan area yang cukup luas sehingga tidak cukup efektif untuk dikembangbiakkan. Nah, akhirnya yang terjadi pada petani kita adalah benar-benar kaki 3 yang diawur
atau tidak menggunakan teknik ataupun tujuan awal. Tujuannya hanya untuk mencari ekonomi, hanya untuk meningkatkan daya jual. Nah, ini yang menjadi permasalahan karena tidak sesuai lagi dengan tujuan awal dibentuknya kaki tiga. Nilai estetikanya juga sudah tidak ada. Kita lihat, nilai estetikanya sangat tidak ada. Kenapa? Kaki yang diterapkan di sini sangat buruk sekali. Nah, ini fungsi kaki ganda atau fungsi cadangan kaki juga tidak maksimal, riskan sekali. Jadi alurnya aja sudah salah. Dan ini banyak terjadi, bukan hanya 1-2 pohon. Akibatnya fatal. Nah, kerugiannya apa sih kaki ganda itu? 1, jika pemasangannya tidak tepat, maka akan terlihat buruk sekali. Kedua, incompatible atau tidak konsisten atau tidak kompatibel antara batang atas dengan batang bawah, sehingga yang terjadi adalah kaki tidak seimbang karena tidak simetris, pemasangannya asal-asalan atau awur-awuran. Inilah yang dinamakan kaki bawor atau bawor awur ya. Ini jelek sekali. Nah, ketiga, ruang terlalu sempit ya, sehingga sirkulasi kurang bagus, sehingga mudah lembab. Di sela-sela ini mudah sekali lembab, sehingga gampang kena jamur dan akibatnya adalah kanker. Ketiga, jarak tanam atau jarak kaki yang sangat tidak ideal. Ini sangat fatal ya. Jadi sangat fatal. Percuma saja kaki ganda kalau jaraknya cuma 2 cm. Buat apa? Nggak ada gunanya. Buang-buang energi, buang-buang uang. Ini yang terjadi ya. Jadi kelebihannya, kalau yang bagus ya, kalau yang bagus imbang, misal seperti ini bagus, tapi jarak tanam, jarak akar itu minimal 50 cm, dan ini tidak bisa diterapkan di planter bag, tidak efektif, tidak ekonomis. Nah, kalau imbang bagus, kalau lebar tambah bagus. Tapi kalau seperti ini merusak suasana, merusak estetika, merusak nilai. Bahkan nilai jual juga tidak akan naik karena tidak akan kepilih, dan akhirnya apa? Sia-sia. Pedagang juga rugi. Petani masih tetap aja untung. Keluar sudah kaki ganda. Nah, kita harus memperbaiki bagaimana cara bertani, bagaimana cara kita berdagang, bagaimana cara kita menghargai tentang hasil karya. Bukan sekedar uang, tapi adalah kepuasan. Siapa yang puas dengan seperti ini? Hanya kekecewaan, tidak menarik, tidak menjual, dan macet ya. Ketika kita kasihkan ke pelanggan, juga pelanggan komplain, nggak mau, jelek, pasti dipilih yang bagus. Nah, kita harus merubah itu. Tidak usah kaki ganda, cukup kaki 1, asal pohon sehat. Yang penting itu. Tujuan awal dibentuknya kaki ganda sebenarnya adalah untuk cadangan kaki. Atau misalnya satu pohon batang bawahnya terkena penyakit atau kanker atau rusak atau penggerek ya. Karena pohonnya sudah besar, maka kita kasih suntikan kaki baru untuk menopang pohon agar tetap kembali sehat. Karena membesarkan pohon durian juga membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Karena sayang, akhirnya ditambah kaki, jadilah kaki ganda.
Kemudian batang bawah dan atas tidak kompatibel atau tidak selaras atau tidak seimbang, tidak cocok, maka dikasih suntikan kaki baru agar lebih kompatibel dengan kaki barunya. Kemudian yang ketiga adalah untuk menopang tanaman yang mungkin miring karena situasi alam, atau mungkin mau roboh, atau tanahnya labil, atau angin kencang, maka di situ diperlukan kaki 3 dengan jarak yang ideal. Nah, 3 fungsi itu yang menjadi fungsi dari kaki ganda yang itu harus kita propagandakan, bukan sebagai alat bisnis ya. Kita penerapan kaki ganda harusnya di lahan, bukan di planter bag. Akal-akalan, akal busuk. Jadi seperti ini ya. Oke. Ini batang atas dengan batang bawah tidak kompatibel. Artinya apa? Batang atas lebih besar dari batang bawah. Namanya kaki bangau. Ketika seperti ini bisa dikasih kaki baru tambahan, dengan harapan akar yang baru atau batang bawah yang baru itu lebih kompatibel dengan atas, sehingga terjadi keseimbangan ya. Ini menjadi penting, harus dikasih kaki ganda, tapi di atas sambungan. Kenapa? Yang tidak kompatibel itu batang bawah dengan batang atas atau entres, berarti nambah kakinya di entres, di atas sambungan. Kalau ditambah di bawah sama saja, ini sudah tidak kompatibel, menjadi sama, jadi tidak kompatibel juga. Berarti ada gen yang salah di sini, dan ini tidak layak dilakukan. Nah, kita harus bertani lebih cerdas ya. Kita jangan termakan dengan isu, kita tidak termakan dengan iklan yang berlebih, yang tidak logis ya, karena iklan yang ditampilkan selalu kaki 3 yang jarak ideal, dan kita bilang tidak mungkin tanaman akan jalan sendiri ya. Ketika di polybag segini ya tetap akan segini, nggak akan mungkin lagi nambah jaraknya. Itulah dia. Kita lihat sebelahnya adalah durian kaki tunggal, dan ini kompatibelnya bagus antara batang atas dan batang bawah, imbang, cocok, sehingga pertumbuhannya bagus ya. Ini yang kita harapkan, kaki 1 dengan kondisi sehat ya, dan dilihat pun masih oke, tidak terjadi masalah, dan ini layak untuk dijual. Kemudian kalau sudah seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Kalau kita potong, kita buang ya, kita buang karena ini tidak kompatibel, hanya merusak suasana, merusak gambar, merusak view, merusak keadaan atau kondisi pohon. Nah, kita biarkan untuk jadikan kaki 1 ya. Kita jadikan kaki 1, kita buang, walaupun ini sama imbang, tapi lebih kita mengedepankan adalah kaki yang ideal adalah kaki 1. Kenapa? Antara atas dengan bawah nanti akan sama. Karena apa? Ini tidak imbang lagi. Kita harus membuang karena kita fokuskan pada kaki 1. Ini adalah kaki yang utama yang nyambung di sini. Ini adalah kaki yang tambahan. Jadi kita buang yang kaki tambahan. Nah, karena ini adalah kaki tambahan, kita akan buang dan kita akan pertahankan untuk kaki yang utama atau batang bawah yang utama. Oke.
kita akan fokuskan pada pertumbuhan satu kaki. Oke, kelihatan lebih ringkas dan lebih bagus ya. Dan ini lebih menarik. Setelah kita potong, kita oles dengan nordok untuk menutup agar tidak terserang oleh jamur ya. Oke. Semoga segera sembuh untuk kaki ganda ini dan menjadi kembali ke performa yang terbaik. Nah, di sini kita juga memiliki tanaman kaki ganda ya, yang jaraknya kurang lebih sekitar 25 cm ya, 25 cm. Jadi di sini antara kaki lebih jauh ya, jadi lebih jauh sehingga akan terkesan lebih kokoh ya, lebih kokoh. Beda dengan kaki yang terlalu pendek, tidak bagus sekali. Ini penyambungannya di lahan ya, memang jarak ideal adalah 50 cm minimal. Kita fokuskan lagi bahwa jarak ideal adalah 50 cm ya. Karena ini trial, ini kita menggunakan jarak 25 cm. Oke, demikian pembahasan kita hari ini tentang kaki ganda. Semoga bermanfaat dan jangan lupa terus berbagi kebaikan agar petani kita menjadi petani yang lebih baik untuk masa depan. Berilah info-info terbaik, info-info yang berguna, bermanfaat buat petani agar pertanian kita maju, rakyat makmur, dan salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.